Dan hari ini penyidik Bareskrim Mabes Polri memanggil atau mengundang klarifikasi dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu dan lebih lengkapnya terkait dengan bagaimana proses penyelidikannya sampai saat ini kita akan tanyakan kepada Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri 2008 hingga 2009. Pak Susno, selamat pagi. Pak Susno. Selamat pagi Mbak, selamat pagi para pemirsa sekalian. Oke Pak Susno, pasti mengamati ya, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan undangan klarifikasi terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu. Jadi sebenarnya biasanya dari sepengetahuan Anda atau sepengalaman Anda pada saat kabar reskrim ini, undangan klarifikasi ini klarifikasinya semacam apa sebenarnya? Baik, ini bagus sekali ya. Suatu pelajaran hukum bagi bangsa Indonesia bahwa siapapun yang diminta keterangan atau klarifikasi oleh penyidik aparat penegak hukum dia harus datang patuh pada hukum. Bagus ya. Kemudian klarifikasi itu untuk mencocokkan informasi-informasi yang sudah diterima dan ini belum sampai pada tahap penyidikan atau pembuatan BAP sebagai saksi. Ya. Jadi belum pro justisia, jadi baru keterangan-keterangan mengklarifikasi misalnya apakah ini betul ijazah Bapak, apakah betul ini adalah kopi dari ijazah yang Bapak pegang dan seterusnya dan seterusnya. Klarifikasi itu adalah pencocokan. Ya. Nah nanti kalau udah cocok semua, sudah masuk tahap penyidikan baru dibuat berita acara pemeriksaan sebagai saksi atau sebagai tersangka, atau sebagai apa, sesuai dengan apa peran dia di dalam perkara yang sedang disidik oleh Polri. Oke, itu step by stepnya. Setelah itu, apakah nanti juga akan ada pemeriksaan terhadap sejumlah orang lagi, atau seperti apa? Atau kemudian masuk ke penelitian dari, atau pengujian dari laboratorium forensik, atau seperti apa nanti step by stepnya, Pak Susno? Ini sebenarnya sangat mudah ya membuktikannya. Pak Jokowi diperiksa di Bareskrim terkait dengan laporan daripada sejumlah orang yang melaporkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, karena palsu berarti ada pemalsuan. Ada yang membuat ijazah itu palsu, ada yang menggunakan. Nah, yang menggunakan bisa Pak Jokowi, yang membuat bisa pihak lain. Nah, itulah yang diklarifikasi. Nah, Pak Jokowi diminta tentunya membawa ijazah yang dia pegang. Nah, ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu tidak terlalu sulit untuk membuktikannya apakah tuduhan itu palsu, apakah tuduhan itu tidak palsu. Caranya berkali-kali saya katakan, saya dari kacamata penyidik, netral, saya tidak memihak Pak Jokowi, tidak memihak para pelapor. Caranya gimana? Ya langsung saja ke UGM, kan Universitas Gadjah Mada yang mengeluarkan ijazah itu. Berkali-kali saya katakan bahwa UGM itu adalah sebuah universitas, lembaga pendidikan yang reputasinya sudah tidak diragukan lagi, bertaraf internasional. Ya. Jadi tinggal dicek, rektoratnya ada, kemudian dekannya ada, dosen-dosen yang mengajar pada tahun 80-an sampai 85 masih ada yang hidup. Teman-teman kuliah Pak Jokowi kalau betul dia kuliah di situ masih ada yang hidup. Kemudian bagian administrasinya masih ada yang hidup. Jadi yang disidik oleh Polri, yang harus dibuktikan oleh Polri ada dua. Satu, proses penerbitan ijazah itu benar apa tidak, artinya Pak Jokowi kuliah betul apa tidak, tamat apa tidak, itu proses. Yang kedua, mengenai keaslian daripada ijazah yang dikeluarkan. Betul dia tamat, betul enggak ijazah yang dia pegang itu adalah dikeluarkan oleh UGM.